Amin ya. Mari kita kembangkan perkataan Kristus telah bangkit 3 kali. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Lalu kita tepuk tangan. Amin. 1, 2, 3 ya. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara, hari ini kita akan saya perlu perkenalkan diri ya. Saya Pendeta Duto dari GSJ Pemenang. Saya sudah lupa ini kali berapa saya ada di sini. Saya yakin saya sudah semakin terkenal di sini. Amin. Walau tidak mengalahkan keterkenalan Pak Petrus di sini. Ya, saya pikir demikian saja. Kita baca kitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ya. Ya, kita baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Haleluya. Demi keringkasan waktu saya akan membaca sendiri seluruhnya. Saudara-saudara boleh membaca pelan dalam hati saudara. Saya akan membaca Yohanes 20 ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-20. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang yang lebih. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan yang panjang ini kita angkat judul khotbah dari ayatnya yang dikatakan di sana, ayatnya yang ke 18. Kata Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Itu diangkat dari ayatnya yang ke-18 dan itu jadi judul khotbah bagi kita hari ini. Maria Magdalena memberi kesaksian, "Aku telah melihat Tuhan." Sejumlah pendahuluan bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam narasi teks ini diperlihatkan kembali perempuan-perempuan yang bertindak menyatakan kasih mereka kepada Yesus dengan membawa wangi-wangian untuk tubuh Yesus. Ya, di dalam Alkitab ada sejumlah peristiwa perempuan datang kepada Yesus dan menyatakan kasihnya kepada Yesus dengan membawa minyak wangi. Setidaknya di luar kisah setelah kebangkitan ada 3 peristiwa. Setidaknya ada 3 peristiwa perempuan datang menyatakan kasihnya kepada Yesus dengan membawa minyak yang wangi kepada Yesus.
Satu kali di rumah seorang Farisi, ya, bahkan perempuan itu adalah orang yang dari latar belakang yang buruk. Dia datang dan menyatakan perbuatan baik kepada Kristus, meminyaki kaki Yesus. Waktu Yesus sedang dijamu makan di rumah seorang Farisi. Ya. Lalu di lain waktu Yesus diminyaki oleh Maria dengan minyak yang mahal. Itu menjelang hari kematian Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada teks ini sekali lagi kita melihat ada perempuan-perempuan yang tampil. Mereka mempersiapkan sedemikian rupa rempah-rempah dan wangi-wangian untuk meminyaki tubuh Yesus sebagai tanda hormat, tanda kasih kepada orang yang sudah meninggal. Ya, karena kita tahu Yesus itu mati di atas kayu salib sekitar jam 3 sore pada hari Jumat. Lalu setelah dia mati, lalu Nikodemus dan Yusuf Arimatia pergi meminta Maides kepada Pilatus. Lalu diturunkanlah Maides dari kayu salib. Ya, lalu digotonglah mayat itu segera buru-buru dibawa ke kubur milik keluarga dari Yusuf Arimatia. Jadi waktu itu tidak ada acara untuk tidak sempat untuk meminyaki Yesus, merempah Yesus, tidak sempat. Karena jam 6 sore bagi mereka itu sudah sabat. Kalau kita pergantian waktu itu malam ya, jam 12 malam pergantian hari begitu ya. Kalau mereka tidak, pergantian hari itu sore, sekitar pukul 6 sore. Jadi pergantian hari dari hari Jumat ke hari Sabtu itu jam 6 sore. Saudara bisa bayangkan jam 3 sore Yesus baru mati di kayu salib, lalu proses dia diturunkan, mereka minta izin kepada Pilatus, lalu pulang lagi ke kubur, lalu turunkan Maides, lalu bawa ke dalam kubur. Wah, itu habis waktu. Semua buru-buru. Jadi tidak ada upacara mengurapi atau meminyaki Yesus. Ya, itu sebab ketika hari Sabtu sore sekitar jam 6. Ya, hari Sabtu sore mereka jam 6 hari Sabtu bagi kita, jam 6 sore hari Sabtu mereka sudah ganti hari Minggu dari pertama. Mulai jam 6 sore. Jadi hari Sabtu sore itu setelah sabat selesai, Maria dan yang lainnya itu buru-buru belanja. Beli apa? Beli rempah-rempah, beli kemenyan, beli minyak gaharu dan wangi-wangian yang lain. Ya. Setelah jam 6, karena kan waktu hari Sabat orang itu nggak boleh pergi dari rumah sejauh 1,6 km, nggak boleh. Itu dianggap bertentangan dengan Taurat, itu budaya mereka. Jadi pada hari Sabat orang harus di rumah saja. Kalau berpergi dari rumah nggak boleh lebih dari 1 km lebih, nggak boleh. Jadi nggak boleh belanja, karena itu dianggap mengerjakan sesuatu, nggak boleh. Jadi saudara bayangkan mereka berupaya memaksimalkan waktu sedemikian. Setelah selesai hari Sabat, ya jam 6 sore mereka masih ada matahari, masih mungkin beraktivitas. Mereka buru-buru cari rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Buru malam, tidak ada senter. Jadi mereka harus tunggu pagi untuk segera sampai ke kubur Yesus. Ya. Maka kita katakan pagi-pagi benar. Rasanya mereka sudah tidak sabar lagi melewatkan malam berlalu. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus. Ya, itu cara dalam budaya mereka memperlihatkan penghormatan kepada orang yang dikasihi yang sudah meninggal. Ya, dalam narasi teks ini diperlihatkan kembali perempuan-perempuan yang bertindak menyatakan kasih mereka kepada Yesus dengan membawa wangi-wangian untuk tubuh Yesus. Sekalipun demikian, suasana hati mereka masih dipenuhi dengan kesedihan. Jangankan para perempuan-perempuan ini, para rasul pun masih dalam kesedihan. Mereka hanya diam, terdiam, bingung. Ya, kemungkinan mereka ada di rumah Markus dan bersembunyi di sana, bingung apa mau dikerjakan karena Yesus tidak dapat mereka sangkali Yesus benar-benar mati. Karena bukan hanya satu orang menyaksikan Yesus mati, mereka semua menyaksikan Yesus mati. Dan kematian Yesus dipastikan dengan apa? Dengan tombak yang menusuk lambungnya. Ketika tombak itu menusuk lambungnya, menjadi pembuktian kepada semua orang Yesus mati.
Saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka para murid dan orang-orang yang bersama dengan mereka tidak dapat menyangkali kenyataan itu. Walaupun mereka tidak ingin akan kenyataan itu, mereka tidak dapat memungkiri Yesus betul-betul mati. Dan dia bahkan diturunkan dari kayu salib dalam keadaan sudah mati dan dimasukkan ke dalam kubur. Sekalipun demikian, suasana hati mereka masih dipenuhi dengan kesedihan atas penderitaan dan kematian Yesus yang mereka saksikan. Itu kondisinya. Yang ketiga, walau sejumlah bagian dari narasi itu memperlihatkan bahwa mereka tidak berpikir bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini yang sangat sayangkan ya. Ya, saya pikir kalau para wanita ini ya, para Maria dan kawan-kawan ini datang ke kubur itu dengan pemikiran bahwa Yesus telah bangkit, tentu mereka nggak perlu bawa rempah-rempah. Amin. Karena rempah-rempah itu wangi-wangi untuk mayat Yesus. Kan begitu. Kalau mereka tidak berpikir bahwa Yesus telah bangkit, tentu mereka tidak perlu berdiskusi siapa yang akan membelikan batu itu supaya kita bisa masuk. Tetapi karena mereka tidak punya pemikiran bahwa Yesus bangkit dari kematian, yang mereka punya adalah hati sebagai hamba yang mengasihi Yesus. Walaupun nampaknya secara teologi masih bodoh, walaupun nampaknya banyak pengajar Yesus mereka yang terlupakan, karena Yesus memberi kesaksian bahwa dia akan bangkit, bukan? Ya. Bahkan para imam itu sengaja menemui Pilatus dan berkata, "Gubernur, tolong suruh tentara jaga mayat itu, jaga kubur itu. Karena ada satu kali dia pernah berkhotbah katanya dia akan bangkit pada hari ketiga." Jadi musuh pun tahu pernyataan Yesus itu. Sayang sekali, mungkin karena larut dalam kesedihan. Ya, Maria Magdalena dan kawan-kawan yang lain, mereka tidak ingat perkataan Yesus itu. Mereka pergi ke kubur. Yang mereka punya adalah hati yang mengasihi Yesus. Mereka datang ke kubur buru-buru karena mereka begitu mengasihi Yesus. Mereka ingin segera memperlihatkan hormat mereka kepada Yesus, kagum mereka kepada Yesus dengan meminyaki mayatnya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, aku telah melihat Tuhan adalah kesaksian Maria Magdalena, kesaksian yang mengubah dunia dan menegaskan benar Kristus telah bangkit. Ini sejumlah pendahuluan kita yang menolong kita. Kita akan masuk pada bagian ini dari khotbah. Beberapa poin penting terkait kesaksian Maria Magdalena. Poin pertama, Yesus menemui orang yang hancur hati, namun tidak kecewa kepada Dia. Maria pada khotbah ini, pada teks ini kita akan mensoroti Maria Magdalena demi keringkasan. Saudara gue dikasih Tuhan, karena kesaksian tadi aku telah melihat Tuhan itu adalah kesaksian dari Maria Magdalena, maka dalam khotbah ini kita akan soroti Maria Magdalena. Dalam keadaannya dia yang hancur hatinya. Kenapa dia hancur hatinya? Karena dia telah tinggalkan banyak hal untuk ikut Yesus, terlibat secara aktif dalam pelayanan bersama dengan Yesus, mengkerahkan kekuatan ekonominya, kekuatan fisiknya dan lain sebagainya untuk terlibat dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Tetapi hari itu tidak dapat dipungkiri, Maria hancur hatinya. Hancur hatinya, dia sedih. Bukan karena ekonominya rusak. Hancur hatinya, dia sedih. Bukan karena cintanya ditolak oleh seseorang. Hancur hatinya dan dia sedih bukan karena sesuatu yang duniawi. Dia orang yang mengasihi Yesus. Pada hari itu hancur hatinya. Dia begitu sedih. Alkitab berkata dia menangis. Dan alasan dia menangis adalah karena sejumlah kenyataan menimpa Yesus. Kenyataan yang dia tidak ingin, yang dia tidak inginkan, kenyataan yang dia tidak dapat singkirkan. Yesus menemui orang yang hancur hati, namun tidak kecewa. Berbeda dengan Thomas. Saudaraku, Thomas itu adalah orang yang juga mengasihi Yesus. Yes. Thomas adalah orang yang telah meninggalkan banyak hal untuk mengikuti Yesus. Ya. Tetapi pada waktu peristiwa kematian itu Thomas begitu terguncang dan dia nyaris kecewa. Itu sebab dia berkata dia tidak percaya akan kesaksian Maria. Itu sebab dia berkata, aku tidak percaya akan kesaksian rekan-rekan para rasul.
Dia berkata, aku hanya akan menjadi percaya. Imanku akan bangkit kembali kalau dengan satu syarat. Izinkan aku menusukkan jari ke dalam lubang paku yang di tangannya dan lubang tombak di lambungnya. Ya, karena Thomas kecewa, sedemikian kecewa pada kenyataan itu. Ya, itu sebab dia belakangan dibelikan. Tetapi lihat Maria Magdalena ini, memang kesedihan melingkupi hatinya, ya, hatinya hancur, namun lihat, karena dia tidak kecewa kepada Tuhan, dia tidak menyesal telah mengikuti Tuhan, dia tidak menyesal telah mengasihi Yesus, maka Yesus menemui dia. Amin. Amin. Saudara dikasih. Dan di dalam Yohanes 19 dia berkata begini, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Tetapi ini pada waktu penaliman, ya, Yohanes 19 pada waktu penaliman. Tetapi tidak hanya, dan dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Pada waktu Yesus disalib, Maria Magdalena ada di sana. Kenapa? Karena hatinya begitu mengasihi Yesus. Banyak kawan pergi melarikan diri, banyak kawan pergi sembunyi, banyak kawan mulai kabur satu persatu. Maria Magdalena, dia bukan ibu Yesus. Maria Magdalena sangat mungkin dia bukan orang yang memiliki hubungan darah secara famili dengan Yesus, tetapi dia berdiri dekat salib karena dia mengasihi Yesus. Dia menyaksikan kematian itu. Dan sekarang perhatikan, pada Yohanes 20 dikatakan, tetapi Maria berdiri, tadi berdiri dekat kayu salib, sekarang berdiri dengan kubur yang kosong itu. Sahabat yang berkata, Tuhan, aku di sini. Sahabat yang berkata, Yesus, aku di sini, di tempat aku tahu mereka membaringkan Engkau. Saudara delegasi itu, Yesus menemui orang yang hancur hatinya. Maria hancur hatinya karena dia menyaksikan Yesus tergantung di kayu salib dan sedemikian hina keadaan. Dan hari itu, minggu pagi itu, ya, dia berdiri di dekat kubur itu dan menyaksikan kubur yang kosong. Dan kenyataan itu, kedua kenyataan itu semakin menghancurkan hatinya. Hatinya sudah sedemikian hancur waktu Yesus mati di kayu salib. Sekarang hatinya makin hancur lagi waktu dia sampai ke dalam kubur dan dia dapati kubur itu kosong. Tetapi yang menarik adalah sekalipun hatinya sedemikian sedih, sekalipun banyak pertanyaan di kepala Maria, sekalipun hatinya sedemikian hancur, yang menarik adalah ayat itu memperlihatkan kepada kita dia tidak berhenti mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Sebagai orang percaya di akhir zaman ini, saudaraku, sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang akan mengguncang iman saudara. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada sesuatu yang akan merongrong sukacitamu. Tidak ada jaminan itu. Bahkan Alkitab bercerita kepada kita, misalkan kitab Ayub, Allah mengizinkan sesuatu terjadi kepada Ayub dan keluarganya yang mengguncang sukacitanya, mengguncang imannya. Tetapi ada satu kesamaan antara Maria Magdalena dengan kisah Ayub itu. Apa? Kesamaannya adalah mereka tidak berhenti mengasihi Tuhan. Amin. Mereka tidak berhenti mengasihi Tuhan. Dan itu yang harus menjadi pesan bagi saya dan saudara. Ingatlah segala yang telah diperbuat dalam hidupmu. Ingatlah segala sesuatu yang telah diajarkannya kepadamu. Ingatlah kedekatannya dengan hidup dalam perjalanan iman. Ketika benturan-benturan kehidupan terjadi, milikilah hati seperti Maria Magdalena. Sekalipun hatinya hancur, dia tidak kecewa. Amin. Tidak akan kecewa. Karena itu Yesus menyatakan diri kepadanya. Karena itu Yesus memperlihatkan diri kepadanya. Sehingga Maria berkata,
Ketika yang lain masih sibuk dengan duka cita, Maria sudah pulih. Ketika rasul-rasul masih sibuk dengan duka citanya, Maria sudah pulih. Kenapa? Karena dia tidak menjadi kecewa. Dan Injil berkata tak selalu bukan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu terbaik. Dia tidak pernah menjadi semua akan menjadi seperti yang kita mau, karena memang dunia tidak diciptakan untuk seperti yang kita mau. Kita diciptakan untuk seperti yang dia mau. Amin. Tetapi dengan apa? Orang-orang yang tetap memilih untuk tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, orang itu akan melihat Tuhan. Amin. Di dalam segala keadaan. Ini poin yang pertama. Beberapa poin penting terkait kesaksian Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Yesus menemui orang yang macam hati, namun tidak kecewa. Poin yang berikutnya. Poin yang kedua, beberapa poin penting terkait kesaksian Maria Magdalena. Kristus mengubah kesedihan. Ini menarik. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Itu poin kesedihan Maria pada bagian ini. Sebelum pada bagian ini, saya mau tunjukkan kepada saudara, ketika dalam kesedihan Maria, ini diceritakan oleh teks ini, saudara. Ya, mereka dilanda kepanikan. Itu poin pertama. Ya, kita dapat tahu tuh waktu mereka lihat kubur kosong, lalu mereka masuk pintu kubur terbuka, mereka masuk dalam kuburan kosong, mereka panik, ya kan, saudaraku. Ya. Ketika dalam kesedihan mereka dilanda kepanikan. Tidak hanya Maria Magdalena, rekan-rekan yang lain juga dilanda kepanikan. Bahkan Yohanes dan Petrus dilanda kepanikan dalam kesedihan mereka itu. Maria mengalami kelemahan spiritual sehingga ia tidak takjub terhadap dua malaikat, bahkan Yesus dia sangka penduduk taman. Waktu dalam kesedihan itu, Maria Magdalena ditemui oleh dua malaikat. Dia melihat malaikat menyapa dia. Reaksinya begitu datar, saudara. Ini adalah ekspresi yang tidak biasa dalam Alkitab. Alkitab mencatat kepada kita bahwa seringkali malaikat menampakkan diri kepada seseorang, kepada sekelompok orang, dan biasanya reaksinya adalah takjub. Alkitab katakan mereka terkejut. Tetapi hari itu, saudara, bayangkan Maria dalam kesedihannya ketemu dua malaikat dengan pakaian berkilau-kilau dan malaikat menyapa dia. Dari dalam kubur yang kosong itu, Maria ekspresinya datar saja, seolah-olah itu bukan sesuatu yang menakjubkan. Dalam kesedihan kita akan jatuh pada kelemahan. Tidak hanya kelemahan fisik, tapi juga kelemahan spiritual. Dalam kesedihan sering sekali orang dengan khotbah pun dibegini oleh depresi, jatuh kepada kelemahan spiritual. Karena itu jangan lama-lama sedih, saudara. Ayo tepuk orang samping katakan, kalau sedih jangan lama-lama kawan. Jangan lama-lama. Lama-lama sedih. Sedih karena apapun itu. Apakah karena harga cabai naik? Ya. Apakah karena kena PHK? Apakah karena cintamu bertolak sebelah tangan anak muda? Karena apapun itu, kalau sedih jangan terlalu. Karena orang-orang di dalam Yesus dia selalu punya alasan untuk bersuka cita. Amin. Orang-orang di dalam Yesus selalu punya alasan untuk bersuka cita. Itu sebab Paulus dalam penjara dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Ini lagi di penjara. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ditegaskan kata Rasul Paulus, bersukacitalah. Karena orang-orang beriman, orang-orang percaya Tuhan, mereka selalu punya alasan untuk bersukacita. Yang ketiga, Maria dan seluruh murid Yesus tidak dapat mengerti firman bahwa Yesus telah bangkit. Ini waktu mereka dalam kesedihan itu. Dalam kesedihannya
mereka dilanda kepanikan. Dalam kesedihannya Maria mengalami kelemahan spiritual. Dua malaikat menyapa dia cuek saja, dia dingin saja, seolah itu orang biasa. Padahal biasanya kalau orang-orang ditemui oleh malaikat, mereka terkejut. Ya, ekspresinya takjub. Misalkan ketika Yesus ketika malaikat itu menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang, mereka terkejut. Ekspresinya itu bukan ekspresi yang datar. Ketika Maria ibu Yesus ditemui oleh malaikat Tuhan dan menyampaikan kepadanya bahwa dia akan mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus, Maria terkejut. Dan ekspresinya itu bukan ekspresi yang datar. Tapi hari itu Maria Magdalena ditemui oleh malaikat, ekspresinya datar sekali, saudara kekasih Tuhan. Karena dia mengalami kelemahan spiritual dalam kesedihan. Karena itu jangan lalu dalam kesedihan apapun yang terjadi. Ya, Maria dan seluruh murid Yesus tidak dapat mengerti firman bahwa Yesus telah turun. Karena mereka dilanda kesedihan. Saya mau kembali ke bagian tadi. Poin yang kedua, ya. Kristus mengubah kesedihan dan air mata mereka yang mencari Dia menjadi sukacita. Sejumlah ekspresi diperlihatkan di sini bagaimana Maria mencari-cari Yesus. Ya. Saya mau lihat kepada saudara. Ya, dikatakan begini. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara tahu, saudara bayangkan, Maria sambil menangis menjenguk ke dalam kubur. Maksudnya apa? Menjenguk bagaimana? Mungkin dalam terjemahan bahasa Batu ya bisa dikatakan sambil ditiliki bana dari bagasan gua batu kubur itu. Sambil dia menangis, sambil dia bingung. Dia masih mencari-cari di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kelemahannya. Dia mencari-cari Yesus karena itu ekspresi dari kasihnya, dari kerinduannya kepada Kristus. Dia menangis sambil dia menjenguk ke dalam, melihat ke dalam kubur itu, seolah ia ingin sekali lagi memastikan tokoh sedang isi ibadah. Setelah itu saudaraku indikasi untuk sambil dia menjawab malaikat Tuhan itu, ayat 14, sesudah berkata demikian dia menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang dalam maksud apa? Masih dalam maksud mencari di mana kira-kira Yesus. Itu sebab Yesus berkata kepadanya, yang ayat 15, siapakah yang kau cari? Oke, kita kembali ke poin. Kristus mengubah kesedihan dan air mata mereka yang terus mencari Dia. Amin. Jangan berhenti mencari Tuhan dalam segala keadaan hidup. Ya. Dalam kisah ini diperlihatkan bagaimana Maria dia sedang dilanda kesedihan, dia dilanda kekecewaan, tetapi kesedihan, air mata, kekecewaan itu tidak menghentikan dia mencari Yesus. Saudaraku, saya bertemu dengan sejumlah teman di dalam pelayanan. Ada seorang bapak, dia punya anak yang baik. Bapak ini tinggal di daerah Kerinci. Dia punya anak yang baik dan nampaknya di antara anak-anaknya, anak si Panggoran inilah yang dibangkitkan Tuhan menjadi kebanggaan. Kerjanya bagus, rumah tangganya bagus. Lalu suatu kali mendadak di dalam sebuah pekerjaan, anak yang dibanggakannya itu meninggal. Ya. Lalu setelah anak itu meninggal, dia begitu sedih. Setelah dia begitu sedih, dia mulai berkata, "Dan tokoh bucu Tuhan." Bahasa mereka ribut di mana anak ki, anak istri tidak benar. Rupa-rupanya tidak berapa waktu kemudian ada dua orang anaknya yang masih kecil di tahun yang sama diambil Tuhan dari tengah-tengah. Kesedihannya bertambah, air matanya bertambah, lalu dia memutuskan tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dia berhenti mencari Tuhan.
Dia berhenti untuk memberi dirinya kepada Tuhan, untuk diisi oleh Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Berapa waktu yang lalu, di akhir tahun 2024, istrinya selama dia tidak beribadah, istrinya setia beribadah, terus bergumul, terus berdoa. Setiap kali ada kesaksian, seperti tadi ada ruang kesaksian, ibu itu selalu berkata, Bapak Ibu tolong doakan supaya suami saya kembali menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu terus doanya. Sampai-sampai setiap kali ibadah ibu itu berdiri di rumah, orang udah tahu kesaksiannya. Karena kesaksian itu terus Bapak dan Ibu bawa dalam doa supaya suamiku kembali jadi orang yang beribadah. Dia tidak jadi kecewa lagi kepada Tuhan. Terus suatu kali ada anak perempuan mereka baru lahiran di Jakarta, lalu ibu ini diminta untuk datang ke Jakarta. Lalu sampai di Jakarta sesuatu terjadi, lalu ibu itu merujuk di Jakarta. Ya. Tinggallah si bapak itu dengan saya lupa apa 2 atau 3 lagi anaknya. Ya. Tetapi setelah itu merujuk di Jakarta, lalu jemaat bergotong royong, lalu mereka boleh pergi ke Jakarta dan ibu itu dikuburkan di Jakarta. Setelah pulang, bapak itu baru jadi orang yang beribadah lagi. Lalu dia berkata, menyesal bahwa tidak dari dulu aku datang kepada Tuhan. Menyesal bahwa kenapa waktu aku pergi dia baru aku mau menyerah kepada Tuhan dengan. Saudaraku, yang saya mau katakan kepada saudara adalah, kalau saudara ada dalam kesedihan, dengan baik, tidak ada kesedihan yang akan berlalu dengan meninggalkan Tuhan. Tidak ada air mata yang akan terhapus dengan meninggalkan Tuhan. Yang ada adalah air mata akan mengering di pipimu jika engkau meninggalkan Tuhan. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang seperti apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena dalam teks ini. Sekalipun dilanda kesedihan, dipenuhi air mata, dia tetap mencari Yesus. Karena Yesus mengubah air matanya menjadi sukacita. Yesus mengakhiri air mata Maria. Karena apa? Dia mencari Yesus. Yesus pernah berjanji bahwa siapa yang mencari, dia akan menemukan. Siapa yang menutup, pintu akan dibuka untuknya. Amin. Amin. Biarlah kita miliki semangat itu, miliki hati itu. Aku mau tetap mencari Tuhan. Aku mau tetap menyatakan kasihku kepadanya. Aku tetap mau merindukan Yesus dalam hidupku. Sekalipun air mata hari ini mengalir. Saudara-saudara yang dikasihi, poin yang ketiga, kita lewatkan bagian ini dan kita bahas. Ada kesedihan yang hanya dapat diubah oleh Tuhan Yesus. Itu sebab saudara sekalipun penuh air mata, saudara tetap datang kepada Yesus. Karena ada kesedihan yang hanya dapat dihapus oleh Yesus. Ada kesedihan-kesedihan yang tidak terlalu serius. Ya. Misalkan anak muda yang patah hati, biasanya setelah beberapa bulan kemudian ada yang cuma pada 1 bulan ketemu dengan gebetan baru, lalu dia mulai sudah bisa mulai tersenyum. Oh, ada orang sedih karena di PHK, kehilangan pekerjaan. Tetapi biasanya ketika bertemu dengan peluang kerja berikutnya, orang itu bisa segera tersenyum. Tetapi dalam hidup ini ada kesedihan yang tidak dapat terhapus, bahkan oleh malaikat Tuhan, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Ada kesedihan yang hanya dapat dihapuskan oleh Yesus Kristus, Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu kita cari Dia. Sekalipun air mata hari-hari ini ada. Yang ketiga, beberapa poin penting terkait kesaksian Maria Magdalena. Maria pulang dengan membawa Injil. Apa Injil yang dibawa oleh Maria? Berita itu adalah Kristus telah bangun. Berbeda dengan rekan-rekan Maria yang lain. Ingat ya, yang pergi ke kubur itu tidak hanya Maria Magdalena. Ya, ada Maria-Maria yang lain juga. Dan ada perempuan-perempuan yang lain juga yang namanya mungkin bukan Maria. Dan tidak hanya itu, ada Yohanes, ada Petrus yang tadi sudah datang ke kubur itu. Lihatlah, mereka pulang dengan kesedihan. Mereka pulang tanpa Injil.
mereka segera menyerah. Mereka segera pergi tinggalkan kubur. Mereka segera pulang. Tapi lihatlah Maria Magdalena yang begitu mengasihi Yesus. Waktu yang lainnya sudah pergi, dia tetap berdiri di samping kubur itu. Sekali lagi soalnya dia ingin menyatakan, aku di sini, aku bertahan di sini, aku mencarimu, aku rindu bertemu denganmu, gitu kira-kira. Kalau itu terjadi, akhirnya Maria pulang dengan membawa Injil. Apa itu Injil? Injil tentang kabar Kristus bangkit dari kematian. Saudara tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku telah pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allah dan Allah. Maria pulang ke rumah, pulang kepada teman-temannya. Mungkin mereka sedang berada di rumah Markus. Ya. Maria pulang ke sana. Maria tidak lagi pulang membawa air matanya. Maria pulang ke sana. Maria tidak lagi pulang membawa kepanikannya. Maria pulang ke sana. Maria membawa kabar sukacita. Injil Kristus telah bangkit. Saudara BPK sudah Tuhan. Kini ia tidak lagi sibuk mencari di mana mayat Yesus. Ya. Karena dia telah bertemu dengan Yesus. Dia tidak lagi sibuk mencari di mana mayat Yesus. Kini dia tidak lagi berlama-lama di kubur itu. Dia tidak lagi akan berlama-lama di kubur itu karena dia telah bertemu dengan Yesus. Kini dia menjadi alat Tuhan untuk membagikan kabar kebangkitan Allah. Maria setelah dia menyaksikan Yesus telah bangkit, setelah dia berbicara dengan Yesus, setelah Yesus menyapa dia dan perhatiannya kembali kepada Yesus dan dia berbicara dengan dia. Sekarang dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagikan kabar Kristus telah bangkit. Kabar yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kabar ini hanya dimiliki oleh Maria Magdalena. Para rasul tidak memiliki kabar ini. Ananias dan Kayafas tidak memiliki kabar ini. Pilatus tidak memiliki kabar ini. Maria Magdalena memiliki kabar. Kristus telah bangkit. Dan yang lebih menarik lagi, pada bagian terakhir, kesaksian Maria ini diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes pasal yang ke-20 19. Ketika hari sudah malam, jadi tadi kita itu pagi, hari Minggu pagi. Sekarang pada ayat ini keadaannya sudah hari Minggu malam. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi hari pertama itu hari Minggu. Ya. Dalam budaya orang Yahudi, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Yesus ada di sana, Yesus hadir di sana, memberi konfirmasi bahwa kesaksian Maria adalah kesaksian yang benar. Amin. Amin. Kesaksian Maria adalah kesaksian yang benar. Kristus benar-benar telah bangkit. Mungkin di awal banyak orang yang tidak segera percaya bahwa Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Mungkin banyak teman-teman yang lain tidak segera percaya hal itu. Mungkin teman-teman berpikir kau lagi stres kau lagi ngigau kau. Mungkin kau terlalu sedih. Tetapi kesaksian itu terus digemakan oleh Maria kepada kawan-kawannya. Karena mandatnya begitu. Beritahu kepada saudara-saudara, kata Yesus. Maria tetap berkata-kata kepada teman-teman itu, kepada rasul dan kawan-kawan itu. Kristus telah bangkit. Dan yang menarik adalah kemudian Kristus meneguhkan kesaksian itu. Amin. Teruslah beritakan Yesus sesuai dengan kitab suci. Akan tiba saatnya Tuhan sendiri akan meneguhkan kesaksian saudara dan menghapuskan keraguan pada mereka yang telah mendengar.
Teruslah bersaksi tentang Yesus kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua. Teruslah ceritakan Yesus, bersaksi tentang dia. Mungkin dia tidak segera percaya, dan benar kata. Itulah kalau kebanyakan bergerak jadi nabi. Teruslah bersaksi. Dengar baik, akan tiba waktu. Yesus sendiri akan turun tangan untuk menentukan kesaksian yang kau perdengar. Berapa kasih. Kesimpulan. Maria Magdalena telah melihat Tuhan. Satu, Yesus menemui orang yang hancur hati, namun tidak kecewa kepada dia. Yang kedua, Kristus mengubah kesedihan dan air mata mereka yang mencari dia menjadi sukacita dari perjuangan. Yang ketiga, Maria pulang dengan membawa Injil kebangkitan. Yang keempat, kedatangan Kristus meneguhkan kesaksian mereka. Saya undang tim untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi di hadapan Tuhan. Kita berdoa meresponi firman. Haleluya.